Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali bermuajahah di Kenduri Cinta edisi 262 dengan tema malam hari ini fragmen kesadaran. Alhamdulillah kayaknya baru kemarin ya kita asik dengan hasanah-hasanah ilmu ma'iyah, belum sepenuhnya kita jalankan, nggak terasa malam hari ini kita harus menimba ilmu kembali, sinau bareng kembali. Saya yakin teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini adalah bentuk kesadaran teman-teman dan kita semua bahwa kita sebagai umat manusia menuntut ilmu adalah kewajiban. Baik, malam hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Mas Ansa Gawara yang bertindak nanti sebagai moderator. Beliau 3 bulan kemarin sempat menepi sejenak untuk menyelesaikan perjalanan hidup beliau. Kita kasih selamat untuk beliau. Ternyata beliau kemarin habis menikah. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Saya persilahkan untuk Mas Ansa Gawara menyapa teman-teman, kemudian beber kloso tentang tema kita pada malam hari ini, Mas Ansa. Kepada Mas Ansa saya persilahkan. Ya, makasih Mas Mizani. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita nuansanya beda ya Mas Mizani ya. Kita depan Masjid Amir Hamzah. Terima kasih juga untuk DKM dan juga untuk tim yang selalu menyediakan tempat buat kita. Jadi kebetulan karena ini juga hari ulang tahun tim, jadi di teater besar, teater kecil itu dipakai. Jadi KC hari ini kita pindah di depan masjid gitu. Hari ini saya jadi moderator karena pembicaranya lumayan banyak ya Mas Bizani ya. Tapi soal fragmen kesadaran ini semoga kita dengan sadar ya hadir di sini. Dengan pikiran yang jernih, hati yang gembira. Karena ya apa gunanya kita datang di forum kalau kita nggak berbahagia gitu ya. Nggak senang-senang. Karena tujuannya kita di sini selain untuk kebersamaan gitu ya. Kita bisa cari dapat ilmu, insight dan setiap bulan bertemu kembali. Mungkin di samping-sampingnya itu beda-beda orang lagi gitu yang ditemui setiap bulannya. Tapi ya itulah forum Kenduri Cinta gitu ya. Tempat kita, wadah kita untuk diskusi bareng-bareng gitu. Atau mungkin teman-teman boleh merapat ke depan dulu yang di belakang karena di depan masih banyak kosong. Jadi kita biar semakin hangat gitu ya. Biar semakin rapat, nanti kalau ada yang datang dari belakang bisa langsung ke depan menyesuaikan gitu. Yang jauh mendekat katanya, yang dekat merapat. Monggo teman-teman silakan maju. Ya, berkaitan dengan tema, ini juga masuk November ya teman-teman ya. Kemarin hari pahlawan ya Mas Mizani ya. Tapi semoga kita dengan sadar merayakan hari pahlawan tersebut. Walaupun mungkin dalam hati kecil kita keputusan yang kemarin jadi pahlawan itu kan selalu agak gimana gitu ya. Semoga ya dengan sadar mereka memberikan gelar pahlawan itu. Tapi setidaknya di dalam diri kita masing-masing kita punya tokoh sosok pahlawan kita masing-masing. Terserahlah negara memberikan pahlawan kepada siapa. Kita selalu punya pahlawan kita masing-masing yang selalu bisa kita jadikan model gitu ya. Role model termasuk Forum Kenduri Cinta. Role model yang juga menginisiasi ya kita tidak lupa. Ini forumnya MH Ainun Najib, Muhammad Ainun Najib, Cak Nun. Berkat beliaulah forum ini terus selalu berjalan gitu. Bahkan di tahun ini 25 tahun. Selalu kita tidak lupa tuh buat mengingat itu. Tanpa panjang lebar kayaknya ya karena pembicaranya udah siap. Ini Mas Tri kayaknya ini harus mengalasi duluan ya gitu. Soal dua terminologi ini, fragmen dan kesadaran. Kalau kita lihat nampaknya ini kan lebih banyak arahnya ini kan ke dalam ya. Jadi banyak mungkin refleksi, perenungan atau seperti apa.
Mas Ri boleh untuk mengalasi diskusi kita soal dua kata ini, fragmen dan kesadaran ini maksudnya apa gitu ya. Apa sih yang mau kita diskusikan malam ini gitu. Silakan Mas Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Yang pertama kita senantiasa bersyukur hari ini karena KC sudah 262 edisi. Kita bersyukur mengucapkan hamdalah gitu ya teman-teman sekalian. Ternyata perjalanan panjang dari forum kita bersama ini itu senantiasa kita syukuri. Tadi Mas Ansa menyampaikan bahwa hari ini juga berkaitan dengan ulang tahunnya Taman Ismail Marzuki. Teman-teman tahu Ismail Marzuki nggak? Karena Ismail Marzuki dulu di sini itu kalau nggak salah kebun binatang. Ya. Jangan-jangan teman-teman nggak ingat itu. Nanti Mas Bukhari mungkin akan mengingatkan kembali. Yang kedua, kita juga bersyukur atas wasilah dari guru kita bersama, Muhammad Ainun Najib. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita belajar bersama. Dan temanya sangat dalam. Benar kata tadi Mas Ansa bahwa fragmen kesadaran itu kalau bahasa santrinya itu muhasabah. Ya. Kita refleksi diri, kita melihat ke dalam bagaimana proses yang kita jalani itu senantiasa kita selalu telah kembali. Itu yang pertama. Memang tema fragmen kesadaran ya, saya keselip nanti kesabaran. Jadi teman-teman penggiat Gandur Cinta itu menggodok begitu dalam dan menurut saya kalau ini kan sebenarnya bahasa marketingnya ini ya Mas, bahasa kalau orang-orang di luar sana dijual itu meaningful, mindfulness, ya menumbuhkan kembali kesadaran. Kalau bahasa industrinya sebenarnya ini itu saya ketika dapat ketika teman-teman menyepakati tema fragmen kesadaran itu, saya langsung ingat mengenai teori atau biasa kalau di industri, di profesional ngomongnya Pareto. Ya. Karena apa? Sadar ketika kita melakukan apapun yang akan kita sampaikan gitu ya. Itu bahasa di luar biasanya apa? Hadir utuh, sadar penuh. Ya. Kita sadar apa yang kita lakukan. Maka guru kita gitu ya, Cak Nun, senantiasa bilang, teman-teman itu sadar nggak bahwa selama 25 tahun Kenduri Cinta yang kita olah itu apa? Kesadaran individu. Ya, orang yang bicara. Kalau di dunia profesional itu ini HRD, people-nya yang akan kita sadarkan. Kenapa? Karena kalau di agama kan ada tuh, sesuatu kalau itu baik, dia baik, sesuatu kalau itu jahat, dia jahat. Itu namanya kolbu. Maka hari ini kita ngomongin kesadaran apa yang sudah kita lakukan. Atau pada proses kehidupan yang kita jalani, kita itu sekarang sadarnya level mana? Teman-teman penggiat Kenduri Cinta, saya mungkin mention ya, ada beberapa teman-teman yang menginisiasi esensi ya, kalau teman-teman membaca websitenya Kenduri Cinta ya, itu sangat powerful ketika kita menyadari core apa ya? Kalau bahasanya siapa? Intinya inti itu, core of the core. Kita adalah narasi. Narasi yang kita bisa sajikan hari ini lewat tulisan. Meskipun teman-teman baca, di Indonesia sedang dirilis algoritmanya bergerak dari tulisan ke video. Ya. Maka lihat, semua kampanyenya sekarang video. Ya.
Tapi yang paling penting kita tarik ke belakang, kesadaran apa yang akan kita bawa. Itu satu. Tadi sempat saya menyinggung Pareto gitu ya teman-teman. Pareto itu konsepnya 20% aktivitas kita akan berimpact terhadap 80%. Nah itu sadar dulu. Sadar nggak? Kemarin saya diskusi sama Mas Ansa menarik. Kamu tidak akan kemana-mana kalau kamu tidak tahu dari mana. Oh nggak bakal kemana-mana kalau nggak tahu mau kemana. Saya tambahin, kalau kamu nggak tahu dari mana, kamu nggak kemana-mana. Goalmu nggak akan ketuju. Kan teman-teman juga sering ya kalau di elaborasi gitu. Saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya melakukan ritual-ritual keagamaan Islam, tapi kok saya begini-begini saja nggak? Kalau menurut saya, coba tanya kembali, coba refleksi diri lagi, coba tanya core of the core, intinya ini tadi. Kita mau kemana sebenarnya? Pada satu kesempatan gitu ya, mungkin saya cerita agak ngalur gitu. Saya ditanya, ketika lo menghadap Tuhanmu, apa yang kamu minta? Seringnya kita nggak pernah bisa menerjemahkan apa keinginan dan kebutuhan. Tidak sadar, saya butuh apa? Maka kalau teorinya Abu Nawas, saya nggak butuh istri, tapi saya butuh anak. Maka dikasih istri dan anak. Gitu. Sadar, penting. Yang kedua, mungkin yang saya elaborasi, ketika kita sudah sadar, kita akan tumbuh kemana? KC 25 tahun itu mengalami proses yang panjang dan kita mengalami pertumbuhan masing-masing. Apalagi rentan 5 tahun terakhir, pasca COVID, pasca guru kita istirahat juga, itu sangat adaptasi. Ya. Teman-teman jamaah mungkin melihat ini siapa lagi hari ini yang hadir. Ya. Ilmunya pada konteks dan cabang yang mana yang kita bisa elaborasi. Maka saya mungkin seminggu belakang lagi senang tergelitik mengenai apa artinya growth. Bagaimana cara kita bertumbuh. Ternyata hari ini dijawab. Kita tumbuh itu kita harus sadar dulu bahwa kita harus tumbuh. Setelah kita sadar dulu kita adaptasi. Tumbuhnya mau ke arah mana? Apa yang kita mau perdalam mengenai arah pertumbuhan kita. Di dalam kita sering ngobrol, mungkin Mas Ian juga sering ngobrol ngomong AI. Hari ini tumbuhnya itu bukan sebulan sekali. Mungkin teman-teman sekalian juga di sini ya. Kita sering ngomong AI. Teman-teman kenali apa yang sekarang ini dunia bergerak. Gitu. Ada Nano Banana, ada Flexity, ada Gemini, ada Grok, DeepSeek, ChatGPT sudah versi 5 kalau nggak salah ya. Gunakan teman-teman sekalian. 2 tahun yang lalu saya bikin workshop sama Mas Karim namanya AI Driven for SME, AI Driven for UKM. Itu udah ngomong 2 tahun yang lalu. Aplikasinya teman-teman ya sederhananya. Kalau teman-teman pindah keluar kota, pasti dapat SMS. Kalau nggak Burger King, Krispy Kreme, Starbucks, Domino, ada kami sekarang, isi cash gitu ya. Banyak. Kenapa? Itu AI bekerja. Di sekitaran Indonesia, Thailand, Myanmar, Malaysia, itu ada 1/4 penduduk dunia di situ ya. Cina kalau kita siklus, semua bisa kiris. Penduduk terbesar di dunia kan ada China dengan 2 miliar ya Mas ya. India dengan 2 miliar, Indonesia dengan hampir 300 juta. Malaysia, Thailand, itu 1/4-nya di circle itu. Karena saya sering ngobrolin dengan teman-teman UMKM dan ngomongin transaksional, itu adalah market yang besar hari ini. Maka tak heran di Indonesia itu menjadi gerbang yang kita harus elaborasi itu. Nah, ketika sudah tahu sadar kita mau tumbuh, kita harus menerima kekurangan kita, apa yang harus kita
elaborasi. Dunia digital terutama sekarang. Ya. Teman-teman harus mudah sekarang itu digital. Kalau untuk dapetin jamaah kaca ya, kalau mau dapetin duit 100.000 per hari itu saya kasih tahu sekarang, besok sampean lakuin sambil nganggur bisa. Ya. Caranya apa? Jadi buzzer. Tapi buzzernya resmi. Teman-teman bisa buka di rajakomen.com. Itu semua entah itu apa namanya komen di Google Map, Twitter, Facebook, IG, LinkedIn, satu komen 1.000. 15 komen udah dapat kopi. Nanti nyari duit gampang mas. Dulu saya kuliah bingung nyari duit, harus ngelesin ya. 1 kali jam 70.000. Itu bisa. Begitu mudahnya teman-teman melihat dunia sekarang. Melihat gerbang. Nah sekarang pertanyaannya seberapa kuat kita menginisiasi itu. Yang ketiga mungkin ketika kita sudah sadar bahwa kita harus bertumbuh apa yang kita kurang. Jangan lupa tongkat itu harus bergerak. Kepemimpinan itu harus berubah. Kesadaran yang kita dapatkan itu kita harus transformasikan ke orang lain. Maka forum Kenduri Cinta, kita ada forum Rebuan namanya, teman-teman sekalian. Silakan datang. Lokasinya kalau nggak ada di sini, depan Masjid Amin Hamzah, ada di Selasar, yang lantainya kayu setiap hari Rebu. Itu kita diskusi. Tujuannya apa? Tujuannya meneruskan value-value yang guru kita kemas, baik dalam video, dalam tulisan, dalam puisi, dalam macam-macam itu kita bisa elaborasi. Kita bisa transfer, baik yang sifatnya aplikatif maupun sifatnya konsep. Maka tak heran menurut saya, jadi forum-forum ini akan terus bertahan karena kita butuh, kita akan elaborasi. Beberapa jamaah ngomong bahwa ini adalah forum yang menyegarkan. Karena saya pernah di kantor, datang ke sini, seger. Iya. Harapannya bahwa kita saling diskusi. Banyak dinamika-dinamika yang kita hadapi hari ini. Ya, kita tidak menutup mata juga bahwa dunia digital yang begitu cepat itu jangan sampai kita terlena tidak kita manfaatkan. Ya. Saya, Mas Haddad, Mas Bukhori, dan teman-teman Begiat itu selalu mengelaborasi. Maka kekuatan yang mendasar ketika datang ke Kenduri Cinta itu apa sih teman-teman sekalian? Pemilihan kata yang sangat, menurut saya sangat elegan, marketable, dan orang itu penasaran, ini apa lagi ya Kenduri Cinta itu. Ini saya tadi ngobrol sama ibu siapa Bu? Ibu Arista. Rumahnya di mana? Paling jauh Mas. Rumahnya di Shanghai. Di Shanghai. Jadi kalau ke sini dia harus mengorbankan 6 juta setiap bulan. Setiap bulan ya. Kalau cuma rumahnya Bekasi ya udahlah ya. Di IG kan siapa yang bawa bareng. Bener gak? Saya lagi kosong nih mau bareng gitu ada. Kalau Mbak Arista, saya mau bareng ya. Mau bareng ya. Bingung beliau. Ya. Satu pertanyaan besar yang mungkin nanti saya pertanyakan atau big question ke Mbak Arista itu. Apa yang membuat Mbak Arista setiap bulan datang dari Shanghai. Pesawat 6 jam, ya, ngantri di bandara 2 jam, ya, 10 jam. Hanya untuk dengerin kita misalkan ya. Kan enggak. Pasti ada kesadaran yang lebih fundamental yang beliau butuhkan. Ya mungkin di China sudah bosan makan babi ya Pak ya. Di sini enggak ada babi soalnya. Gitu. Ya. Oh ada. Karena udah mulai terbuka ya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang kita syukuri. Ternyata ada teman kita dari Cina yang dengan kesadaran penuh hadir. Apa yang dicari? Kadang-kadang mungkin yang dicari ya apa ya? Itu mas-mas kacamata itu ngomong apa ya? Gak jelas itu. Banyak gitu. Sangat banyak. Tapi kesadaran ketika ada sesuatu yang akan saya bawa.
Mungkin kita perlu tanya, energinya mungkin gede banget. Bahwa kok teman-teman penggiat bisa merumuskan kalimat itu aja big question. Tadi ngomong, saya mau datang ke Rebuan. Wah Mbak jangan. Itu perempuan sendiri. Sorry. Ya. Tapi balik ke situ. Ya. Saya juga salah satu orang yang senang ketika Cak Nun. Saya selalu mengcompare. Kalau umur saya 42, usia Cak Nun 42 itu melakukan apa? Kalau nggak salah itu usia produktifnya beliau. Tulisan, teater, ya Mas ya. Saya nggak bisa teater, saya nggak bisa nyanyi. Jadi berkarya saya pada jenis yang lain. Saya sedikit-sedikit sekarang sudah nyontoh, ngisi di beberapa kampus. Di UNJ, di BSI, di Pelita Bangsa, di Paramadina sebagai, kalau bahasa kerennya guest lecture Mas. Bahasa kerennya. Tapi bahasa sederhana ya kalau nggak ada yang nyanyi ya saya nyanyi gitu. Ya saya bawa apa teman-teman? Fundamental, apa yang diajarkan Cak Nun? Kesadaran. Kesadaran yang, kan Maya itu banyak banget ya Mas ya, aplikasinya banyak banget. Nah itu yang menurut saya, hari ini kita akan diskusi, saya juga nggak panjang-panjang karena masih ada Mas Bukhori dan Mas Haddad dan Mas Ian, kita nonton hari ini. Menarik karena kebetulan saya itu diskusinya selalu teman-teman UMKM ya. Bersinggungan itu terus, hampir setiap 2 minggu, seminggu sekali ketemu. Karena saya punya teman-teman KC yang hebat, teman-teman KC itu saya bawa ke sana. Ada Mas Roni, ada ngomongin sosial media, ada ngomongin how to communicate, ada ngomongin market, makro, AI. Kenapa? Karena kita punya kewajiban saling membangkitkan, saling menggaraikan. Mungkin saya terakhir petikannya, saya itu kemarin waktu di sekolah anak saya baca ini. Kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak mampu menahan lelah perihnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Tapi saya mengartikan perihnya kehidupan. Jadi menurut saya, karena fondasi kita sudah kuat, sadar kita menjadi khalifah, kita menjadi pewaris para nabi, maka selayaknya kita harus menjadi pemenang dalam konteks dan proporsi kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Tri. Sudah banyak tadi yang beliau coba elaborasi ke teman-teman, ke kita semua. Nanti kita perdalam lagi untuk tema kita hari ini. Mas Bukhori mungkin selanjutnya Mas untuk memperdalam tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Saya pilihan dari Mas tadi memperdalam. Nah ini saya coba mungkin memperluas Mas. Jadi saya melihat dari foto dari poster yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan pegiat ya. Jadi di sini tuh kan ada fragmen wajah ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ada wajah sedih, ada wajah tertawa, ada wajah melotot, marah. Kemudian ada wajah datar ya. Dan ada wajah mungkin terkejut yang di sebelah sana. Artinya kesadaran ini kan mewujud dalam bagaimana kita menampakkan diri dalam segala aktivitas maupun tindakan kita. Dan berbicara tadi, saya mencatat tentang kesadaran itu kan kalau di bahasa Islamnya adalah muhasabah atau hisab ya, atau hitungan. Dan pada beberapa waktu silam kita pernah membahas mungkin tema itu adalah evolusi 4-. Itu artinya evolusi kesadaran manusia. Jadi mulai dari makhluk, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hayawan, manusia, kemudian Abdullah, dan terakhir Khalifatullah. Nah ini pada waktu itu yang kita bahas, kaji bersama, ternyata kita masih dalam kondisi 4- ya pada waktu itu. Mungkin kalau sekarang 2025 sudah membaik, sudah makin oke, makin
bagus ya. Nah, dan dari kesadaran manusia ini apa sih sebetulnya yang menjadi pedoman. Dan salah satu hal yang paling mendasar selama bermain itu kan kita belajar tentang menyederhanakan cara kita berpikir. Salah satunya pemahaman tentang kalau kita misalkan nih di jalan ya, itu kan kita melihat lampu lalu lintas. Ketika kita melihat lampu kuning, itu kesadaran kita itu apakah sudah kuning atau masih kuning. Nah, itu pilihan dua itu akan membentuk efek berikutnya atau tindakan berikutnya dari kita. Kalau kita bilang itu, oh masih kuning, yaudah kita hajar, kita gas gitu ya. Kita lewati saja jalan itu. Atau ini sebenarnya sudah kuning. Jadi kita menyadari sekeliling, kanan, kiri, depan, belakang. Di Ma'iyah diajarkan kita kan menyalami itu tidak hanya dari ke diri ya, melainkan juga ke semuanya. Jadi ada pemahaman tentang jalan itu cukup detail digambarkan, ada sabil, ada arah, kemudian syari itu jalannya, kemudian torik itu bagaimana kita berkendara, dan sirat itu adalah bagaimana kita berjalan menuju tujuan kita. Dan dengan ke depan itu kesadaran ini apakah akan kita bisa bawa ke dalam pengalaman kita sendiri, pengalaman dengan sekeliling kita, dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan semua yang ada di sekitar kita. Jadi di saat orang itu pencapaiannya adalah pada sisi yang individualis ya, dan itu apakah kesadaran kita akan seperti tadi yang telah dipuisikan dengan cukup baik oleh Mas Bang Jai ya, Bang Jai. Jadi batas antara teliti dengan ribet, kemudian batas antara sembrono dengan santai, batas momen antara hemat dengan pelit, dermawan dengan boros, itu kan tipis sekali nih. Nah, menurut saya selain kita ke luar, itu juga momen ini menjadi menjadi kita juga merefleksikan, memuhasabahkan ke diri kita masing-masing bagaimana kita memahami kesadaran dari diri kita masing-masing. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Bukhori. Jadi teman-teman kalau mau baca katakanlah apa yang mau kita diskusikan, biasanya setiap bulan kita merilis mukadimah di kenduricinta.com, itu bisa diakses, kita bisa baca di situ. Mungkin buat menebalkan sedikit ya, kalau di mukadimah itu biasanya digodok sama penggiat itu kan selama 1 bulan setelah KC berlangsung. Jadi setelah KC berlangsung itu kita selalu diskusikan apa yang harus kita bawa gitu. Gagasan, ide, wacana apa gitu ya. Kalau dari diskusi yang kemarin, mungkin kalau dari segi fragmen kesadaran itu dilatar belakangi dengan dibuka dengan satu quotes dan juga satu ayat soal Adam, di mana Tuhan memberikan kepada Adam itu ayat soal pemberian ataupun pengetahuan soal benda-benda. Tapi kalau misalnya kita tadaburi, sebetulnya yang lebih presisi itu adalah nama-nama gitu. Nah, sebetulnya dari satu ayat itu sendiri kita bisa tadaburi dan elaborasi bahwa soal kesadaran yang paling tinggi gitu. Kalau Cak Nun pernah nulis itu kesadaran debu, kesadaran tertinggi. Jadi sebetulnya ditariknya lewat sana gitu. Jangan-jangan yang diberikan ke Adam pertama kali itu adalah soal struktur kesadarannya. Bahwa manusia itu kan selalu mengalami banyak hal dalam hidupnya, termasuk pengetahuan, imajinasi yang kemudian bisa kita konsepkan dalam pengalaman, yang kita sintesiskan dengan teori baru, kemudian kita bisa menamai atau melabeli sesuatu itu menjadi sesuatu yang kita kenal dan kita sepakati. Nah itu yang jadi kritiknya Cak Nun ya, kalau nama benda-benda kan benda-benda itu kita sepakati bersama kan. Baju kita sebut baju karena kita sepakat itu namanya baju gitu. Nah lebih daripada itu, tarikannya adalah kesadaran soal debu tadi gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin diskusi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya. Misal di depan sini ada 6 orang atau 5 orang.
ya 1 dari 5 orang kita kan sudah terbagi fokusnya. Apalagi di forum gitu, 1 banding 1000 mungkin sekarang. Di Indonesia atau banding ratusan juta, dibandingkan kita zoom out lagi gitu, di bumi, di planet yang lain gitu, itu kan kita kecil banget gitu. Itu jadi apa namanya, kesadaran debu, bahkan kita tuh walaupun kita mau melakukan hal apapun dalam hidup, pada nyatanya tuh kan kita sangat kecil di situ. Mungkin refleksi ini yang mau dibawa sama teman-teman semua. Dan hari ini kita ada juga Mas Ian. Kalau Mas Ian kan memang dari dulu soal gerakan kesadaran yang dilakukan oleh Ma'iyah ataupun Cak Nun itu kan selalu soal tujuannya adalah meningkatkan taraf kesadaran kita masing-masing gitu. Karena Mas Ian gitu kalau misalnya, mungkin Mas Ian dari barat ya Mas ya. Teori kalau barat itu kalau kemarin kita coba cari-cari gitu ya. Dari berbagai buku gitu yang aktual juga itu bisa kita peras dengan 3 kata gitu. Ada awareness, ada consciousness. Jadi di berbagai buku itu selalu menekankan ke arah framework of consciousness. Jadi kesadaran soal ya kesadaran fisik akhirnya. Lapisan kedua itu ada awareness. Jadi dia sudah bersintetis bahwa ada subjek dan ada di luar subjeknya. Jadi dia sudah berinteraksi dengan sosialnya, berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kesadaran itu kan Mas. Nah di lapisan ketiga itu namanya conscience. Jadi itu sudah melibatkan nurani, hati nurani gitu ya Mas Ian ya. Nah ini jadi sintesis untuk lapisan kesadaran. Nah kita hari ini kan berhenti di lapisan kedua itu gitu. Lapisan soal ya sudah conscious, sudah awareness tapi hati nuraninya tidak gitu. Jadi kan ketika hati nurani ini mati gitu kan, mau kita sudah sadar, kita pintar bagaimanapun kan tidak akan berdampak ke yang lain. Itu juga yang jadi akar masalah berbagai hal. Ya ketamakan, korupsi segala macam kan mulainya dari situ juga gitu kalau misalnya kita lihat. Dan Cak Nun berjuang untuk itu supaya kita punya jadi manusia ruang gitu. Jadi kita tidak hanya pintar, tapi juga cerdas kalau bahasa Cak Nun. Kita tidak hanya cerdas, pandai, pintar, tapi kita juga punya hati nurani gitu. Itu mungkin secara secara lapisan sudah masuk ke arah spiritual gitu ya Mas Ian ya. Jadi antara intelektual, spiritualitas itu juga harus ada titik keseimbangan. Nah dari situ menurut Mas Ian atau katakanlah boleh berbagi lah Mas mengenai bagaimana Cak Nun sebetulnya selama itu selalu konsisten soal gerakan kesadaran ini gitu lewat berbagai hal. Karena balik lagi tuh kesadaran itu kan dibangun dengan banyak hal gitu ya. Interaksi kita, forum diskusi, kita membaca, bahkan refleksi bengong gitu Mas Ian ya. Kita melamun itu kan juga faktor yang mempengaruhi kesadaran kita. Kira-kira monggo Mas Ian. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mas Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang sangat bagus yang selalu bikin saya senang kalau saya di sini di Kenduri Cinta adalah sesuatu yang kalian tidak bisa mengalami di sana dan saya bisa lihat kamu semua dari sini. Itu satu kelihatan yang sangat luar biasa dan saya mengharap masing-masing semua kamu bisa lihat dari sini satu hari. Karena ini sangat indah untuk lihat kalian semua di sini. Bukan hanya malam ini saja, tapi setiap bulan. Itu juga, silakan. Mas Ansa, terima kasih untuk sebut kata-kata consciousness sama awareness sama conscience dalam bahasa Inggris. Karena itu satu hal yang sangat luar biasa penting, bukan hanya untuk pembahasan kita malam ini, tapi juga untuk pengertian karya-karya Cak Nun sendiri yang sering nulis tentang kesadaran dalam varian yang ada. Dan malam ini mungkin kita dalami itu dalam konsep nama dan penamaan barang dan penamaan untuk segala macam hal yang kita mengkaitkan dengan Al-Quran, Allah, Islam, keindahannya dan berapa macam hal yang berasal dari kepentingan dalam nama.
Shakespeare yang ada kuotasi di muka kita bulan ini, a rose by any other name would smell as sweet. Berarti bahwa apa pentingnya untuk nama, untuk barang, untuk nama orang, apa pentingnya? Sangat penting sekali, apalagi untuk kita dan untuk Cak Nun dan untuk kita dalam Islam. Kita punya Asmaul Husna, kita punya nama yang indah untuk Tuhan, untuk Allah 99 yang kita belajar. Kalau kita beruntung, kita bisa belajar waktu kita kecil sebagai anak. Kalau kita ketemu Islam nanti, kita belajar nanti kalau sudah besar. Tapi dalam Islam, nama itu sesuatu yang sangat penting. Dalam tulisan Cak Nun juga sendiri, nama juga bawa bukan hanya barangnya sendiri, bukan hanya referensi untuk barang atau orang, tapi juga untuk doa. Setiap nama adalah nilai yang kita bisa memberi. Setiap nama untuk orang, untuk barang, bawa aspirasi moral, bawa tanggung jawab kita terhadap barang itu, terhadap orang itu. Kalau Nabi Muhammad juga pakai sistem untuk nama yang sangat indah, karena nama itu, nama untuk barang, nama untuk orang, memegang nilai. Bukan hanya sekarang, tapi juga setelah kita tidak ada di kehidupan ini. Kalau Nabi Adam belajar dari Allah, belajar dari Tuhan, bahwa nama yang pertama yang diberikan ke barang-barang, ke binatang, ke alam di seluruh dunia ini, itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, yang basisnya, pondasinya untuk peradaban dan kebudayaan kita. Kalau kita memakai nama, itu mewakili kapasitas kita untuk mengerti, untuk bikin konsep, untuk tahu barang, untuk membangun arti dan makna. Itu juga Mas Ansa, itu sama seperti kita mengkaitkan kepada intelek kita dan kapasitas kita untuk mengerti. Dalam karya-karya Cak Nun yang puluhan buku itu dan puisinya yang sangat penuh selama berapa puluh tahun, nama juga sangat penting. Cak Nun tahu bahwa dalam Islam kita punya cosmic order, kita punya makrokosma, kita punya mikrokosma. Dalam setiap orang juga ada mikrokosma dari alam semesta sendiri. Dan setiap orang di dunia ini punya 3 hal itu. Consciousness, di mana kita bangun ke dunia. Kesadaran bahwa kita tahu kita di mana di dunia dan bagaimana kita bisa mengerti dan mengalami dunia ini. Dan juga conscious. Conscience itu hati nurani. Di mana kita sebagai orang masing-masing punya moralitas, punya kapasitas untuk memutus yang baik dan yang tidak baik. Itu kesadaran itu memberikan kita ingatan. Kalau kita ingat, kita bisa belajar, kita bisa mengalami kehidupan kita, kita bisa tahu, kita bisa belajar nilai kebudayaan dari keluarga, dari sekolah, dari kehidupan kita. Kita bisa belajar dari agama, belajar dari kegiatan kita masing-masing. Dari supihan itu, dari fragmen ini, kita bisa membangun holistic consciousness. Kita bisa construct awareness, kesadaran kita masing-masing. Untuk kita di sini di Kenduri Cinta, mungkin kita semua ada fragmen kesadaran yang luar biasa. Karena kita tahu dan kita mengakui kepentingan dan nilai untuk datang ke Kenduri Cinta setiap bulan. Ke Kenduri Cinta, ke Padang Bulan, ke Mocapat Syafat, ke Gambang Syafat, ke Obor Ilahi saatnya di Malang, di mana saja. Kalau kita ikut mayahan, kita lebih dekat
kepada Allah. Kita bisa lebih mengerti, lebih merasa kedekatan Allah sama kita lewat kemayahan ini. Dan konsep untuk fragmen kesadaran ini sangat berreflektif kepada tulisan-tulisan Cak Nun dalam esainya, puisinya, buku-buku, dan juga dalam pidatonya dalam sesi mayan ini selama berapa puluh tahun. Untuk Cak Nun, bahasa itu bukan satu instrumen untuk sosialisasi, tapi bahasa itu juga membangun ruang untuk makna. Satu space, satu ruang di mana kita bisa membangun moralitas. Kita bisa membangun tempat untuk berdoa, tempat untuk berselawat, tempat untuk lebih mengerti, untuk beraktivitas yang lebih spiritual. Di buku-buku Cak Nun seperti Selilit Sang Kyai dari tahun 90-an yang awal, Cak Nun menjelaskan bahwa setiap kata, setiap sifat punya arti untuk orang lain. Kita harus hati-hati. Setiap kata, setiap nama yang kita memakai dalam kehidupan kita punya nilai, punya arti, punya makna. Dan juga di Kado Muhammad juga Cak Nun menulis bahwa nama punya kepentingan, bahwa dalam nama kita bisa membangun meaning, membangun makna. Di buku Selilit Sang Kyai, dan kalau saya satu orang yang masih suka baca buku. Kalau saya mau belajar dari karya-karya Cak Nun, saya sering kembali ke bukunya. Dan bukunya dari tahun 90-an, kalau belum ketemu, cari. Karena kita bisa dapat mutiara dari Cak Nun yang mungkin tidak akan di tempat-tempat lain. Di Selilit Sang Kyai, setiap kata adalah rumah tempat makna berdiam. Kalau kita salah menamakan sesuatu, kita salah memahami seluruh rumahnya. Itu artinya setiap kata punya arti, setiap nama punya arti. Dari Sedang Tuhan Pun Cemburu, banyak orang, dan ini kuncinya, banyak orang cerdas, tapi tidak banyak yang benar. Banyak yang sadar secara akal, tetapi buta secara hati. Artinya, consciousness kita sangat penting. Kesadaran sangat penting. Conscience untuk moralitas kita masing-masing sangat penting. Juga untuk suluk Kiai Kanjeng, kesadaran adalah tangga. Ada lantai-lantainya. Tidak semua orang naik sampai ke lantai nurani. Kita harus kerja keras. Kita harus usaha untuk mengerti itu. Dan semua itu juga algoritma. Kita baru sadar sekarang di abad 21 bahwa semua punya berbasis algoritma. Sebetulnya algoritma mulai dengan Al-Quran. Untuk nama barang, Nabi Adam belajar langsung dari Allah. Nama barang di dunia ini, di bumi ini. Tanpa algoritma untuk artinya, Nabi Adam tidak bisa begitu. Sekarang kami punya algoritma untuk semua ilmu, semua alam semesta, untuk DNA, untuk genetik, untuk matematik, semua hal punya algoritma. Juga untuk bahasa. Bahasa adalah satu algoritma, satu code untuk memberi arti, untuk mengerti makna. Di mayan kita di sini, di Kenduri Cinta, kalau kita mau ketemu arti, kalau kita mau ketemu dan memasuk makna ke dalam kita, kita harus mengakui bahwa ada tantangan untuk kita. Tantangannya sekularisme. Kehidupan dan kebudayaan sekular membawa kita jauh dari arti, makna, dan nilai dalam Islam atau dari agama kita. Kalau kita terlalu dekat kepada kapital dan kepentingan kapital, kita jalan jauh dari nilai agama dan nilai spiritual.
Kalau kita terlalu tergantung dunia politik, kita tidak bisa dekat kepada yang penting dalam hal-hal sosial yang lain. Dan kalau kita terlalu tergantung dunia digital, kita tidak bisa dekat kepada orang dan kita tidak bisa ketemu orang dalam hati nurani masing-masing. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan itu? Lewat kebudayaan mayahan seperti ini. Lewat kedekatan sosial seperti kegiatan kita malam ini dan setiap bulan di Kendoria Cinta. Lewat keluarga, lewat family, kita harus mengkaitkan dan menguatkan hubungan kita dalam keluarga dan nilai keluarga. Dan yang terakhir, untuk menguatkan kenilaian kita di dunia spiritual lewat belajar Al-Quran, belajar agama, belajar dunia spiritual lewat karya-karya Cak Nun dan hal-hal yang lain. Tujuan kita di dunia ini apa sebetulnya? Untuk kesadaran bahwa ada Allah dan bahwa kita mesti ada hubungan kepada Allah. Bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah? Lewat consciousness, karena kita bangun kepada dunia yang semua hal yang kita mengalami di dunia. Lewat awareness, lewat kesadaran bahwa kita bisa mengalami dunia, kita bisa berinteraktif sama orang lain, kita bisa membangun kehidupan yang bagus, kita bisa niat baik sama orang dan kita mengerti kenapa kita harus baik sama orang. Dan untuk itu kita perlu conscience, moral aspirasi, hati nurani masing-masing. Kesadaran sejati memerlukan olah rasa, olah pikir, dan olah batin. Bukan hanya satu atau dua, tapi tiga-tiganya. Kalau kita mau lebih dekat kepada Allah, kita bisa lewat mayahan seperti ini. Kita bisa mengerti maya ini lewat membaca dan belajar karya-karya Cak Nun dan buku-buku Cak Nun. Cukup aja untuk sekarang ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ian. Masya Allah sekali ya Mas Ian ya. Sangat spiritual untuk hari ini ya, malam ini. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kalau kita lihat forum kita itu kan selalu ada basis kultural, ada basis intelektual, ada basis spiritualnya gitu. Itu menandakan bahwa sebetulnya dari awal pun forum ini dibentuk itu bukan atas kesadaran nilai kan. Nilai itu kan selalu konkret, maksudnya selalu abstrak gitu. Tapi konkretnya kan lewat perilaku kita. Nah, gerakan yang seperti ini kan sangat susah buat kita lakukan sebetulnya. Buat kita diskusi soal kesadaran, menanamkan kesadaran, apalagi meningkatkan kesadaran, apalagi meningkatkan taraf kesadaran itu kan payah sekali kan dilakukan. Sesimpel misal soal kesadaran membuang sampah ke tempat sampah gitu ya. Bukan karena kesadaran yang tadi itu, bukan karena conscience atau awareness gitu. Karena kita diajarkan ya begitu saja gitu. Lebih kepada dogmatis, bukan penyadaran bahwa kalau kita buang sampah, mampet di trotoar, di segala macam, dan itu membuat banjir gitu kan. Nah apalagi kalau misalnya dilakukan oleh banyak orang. Hal-hal yang seperti ini kan yang sangat payah ditanamkan, sepanjang bahkan Cak Nun pun selalu melakukan gerakan ini hanya untuk itu tadi gitu, mengingatkan kita, menyadarkan kita masing-masing bahwa secara perilaku, secara sikap, secara intelektual kita juga harus terus meningkat gitu. Dan terakhir mungkin ini pamungkasnya nih dari Mas Haddad. Tadi kan kalau misalnya tadi udah dibahas mengenai landasan-landasan mukadimahnya ya di diskusi ini, mungkin lebih kepada ya gimana sih Mas Haddad ini buat kita bisa memperluas kesadaran kita gitu. Karena kita sadar kadang hal itu baik gitu kan, tapi tidak kita lakukan juga gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kita harus merefleksikan dan memperluas kesadaran kita itu
di dunia yang sekarang tuh ledakan informasinya tuh bertubi-tubi kan kita kan. Bahkan kita sangat susah untuk memilih gitu. Bagaimana informasi saja itu sangat susah gitu. Apalagi kalau misalnya kita diberondong dengan berita lokal, nasional, internasional. Atau isu yang kemarin mungkin wali kota New York yang diagungkan bahwa Muslim pertama sebagai mayor di New York ternyata juga mendukung isu-isu LGBTQ gitu. Artinya kita untuk memetakan informasi itu kan kita punya informasi yang sangat sedikit ternyata. Bahkan soal pemerintahan kita sendiri, bahkan mungkin terhadap kita sendiri kan gitu. Jadi informasi yang kita dapat itu mungkin kalau bahasanya Cak Non itu kita mengira bahwa kita sudah mengerti gelombang, padahal yang kita dapat hanya buih-buihnya gitu. Nah itu mungkin Mas Haddad ini perlu dilebarkan dan didalamkan gitu. Monggo silakan. Berat ya. Ke Rawabelong beli bunga. Tidak lupa mawar sekuntum. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ada burung hinggap di dahan. Cantik sekali warnanya biru. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah sadar punya pahlawan baru? Jadi teman-teman ya, 2 pantun itu saya siapkan dalam 2 hari. Jadi 2 hari ini saya nggak kerja. Nyiapin pantun, cari. Oke, pertama-tama ya teman-teman. Yang saya hormati pembicara sekalian, Mas Tri, Mas Ian, Mas Ansa, Mas Buhori, Mas Mizani. Yang pertama saya perlu garis bawahi adalah saya duduk dong. Saya duduk di depan ini bukan karena saya yang paling paham materi, bukan juga karena saya yang paling ahli berkomunikasi, apalagi yang paling alim ya, itu jauh. Cuman ini sekedar tugas partai aja, tugas partai, tugas rebawan, petugas rebawan ya. Lumayan ya. Yang kedua teman-teman, sebelum saya sampaikan tentang semuanya, kalau ada jokes yang saya lemparkan tolong disupport ya. Oke. Jadi beban ya. Jadi tadi Mas Ansa cukup berat sebetulnya ya yang ditanyakan ke saya. Tapi sebelum itu sebetulnya ya perpindahan kita dari sana ke sini ke kemari itu adalah salah satu bentuk kesadaran juga. Kesadaran akan ruang dan waktu nih. Nah, boleh minta aplaus dulu teman-teman untuk melihat dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita akhirnya bisa berkumpul kembali malam ini di edisi 262. Malam ini yang kita bahas adalah fragmen kesadaran. Jadi fragmen kesadaran ini sendiri sebetulnya adalah sebuah paradoks. Kenapa paradoks? Karena yang pertama, kesadaran itu adalah sesuatu yang dia itu utuh dan dia itu pasti. Tapi kita tambahkan di depannya adalah fragmen. Fragmen itu sendiri artinya adalah bagian kecil dari sesuatu yang besar. Kepingan-kepingan gitulah kira-kira ya. Nah, ada teman-teman yang baca Muqaddimah, boleh angkat tangannya? Muqaddimah. Alhamdulillah lumayan ya, ada yang baca. Jadi Muqaddimah itu tadi udah dibuka oleh Mas Ian, bahwa di depan itu ada satu quotes dari William Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Mawar itu akan tetap harum meskipun namanya diganti. Nah, untuk menambahkan konteks sedikit ya. Jadi kalau di dalam ceritanya si Juliet, ini itu dialog dari si Juliet.
Nah, Juliet ini lagi frustasi dia. Karena ternyata Romeo yang selama ini dia cintai, ternyata punya marga yang adalah musuh bebuyutan dari keluarganya Juliet. Nah, sehingga keluarlah kalimat itu. Apalah arti sebuah nama? Yang aku cintai itu bukan namanya, tapi esensi di dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Lebih support lagi ya teman-teman ya. Ada Juliet di situ. Nah, barangkali itu, jadi si William Shakespeare itu dia menulis Romeo and Juliet di tahun 1590-an ya. Nah, barangkali kalau Juliet itu hidup hari ini gitu mungkin apalah arti sebuah title di LinkedIn. Nah, gitu ya. Yang penting saldonya. Yang penting saldonya. Karena namanya apapun juga yang banyak juga kerjaan meeting kan. Oke, jadi tadi Mas Ian berangkat dari nama-nama kemudian masuk ke ranah spiritual. Nah, saya ambil ranah yang kiri nih ya. Jadi yang terpenting tadi saya sudah sebutkan bahwa yang terpenting adalah esensinya. Namanya mau mawar, mau misalnya kita tuker mawar sama bunga bangkai gitu, kalau kita sepakat satu Indonesia kan nggak masalah juga kan. Tapi mawarnya juga tetap, si mawar yang tadinya mawar, itu tetap harum. Dia nggak jadi di bunga bangkai gitu ya. Nah, maka sebenarnya dari mana sih sebetulnya esensi itu? Esensi itu untuk yang selain manusia, esensi itu lahir setelah adanya, sebelum, esensi lahir sebelum eksistensi. Jadi misalnya kita punya botol ya, kita punya botol ini. Nah, botol ini ada karena kita menghendaki tujuannya dulu untuk menampung air. Maka ada botol. Hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup yang lain itu ada karena ada esensinya juga. Kalau dalam pandangan filsafat, keberadaan mereka itu adalah keniscayaan alam. Karena ada satu pembeda dengan manusia, yaitu adalah akal atau yang dibahasakan oleh filsafat barat itu sebagai kesadaran reflektif. Nah, baru di sini kita masuk kesadaran ya teman-teman. Kita akan coba lebih jauh ke kesadaran. Tadi Mas Ansa dan Mas Ian juga udah nge-spill bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada 3. Ada consciousness, ada awareness, ada conscience. Nah, ketiganya itu sebetulnya adalah sebuah sinonim. Tapi kalau kita cek kembali kata-katanya di Merriam-Webster atau di kamus-kamus yang lain ya, sebetulnya masing-masing dari mereka itu punya satu pembeda. Jadi mereka itu sinonim, mereka itu bisa ditukar pasang di beberapa konteks, tapi ada pembeda. Nah, sebelum lebih jauh ini, boleh nggak Mas Mizani atau Mas Ansa, saya mengundang satu teman-teman, barangkali ada nggak sih untuk menceritakan kesadaran apa sih yang dialami dari sebelum perjalanan ke Kenduri Cinta malam ini, saat perjalanan Kenduri Cinta malam ini, dan ketika sudah sampai. Boleh teman-teman, silakan. Ayo Mas, maju Mas, maju. Monggo Mas, maju aja Mas. Monggo Mas, ini Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Mas, perkenalan dulu. Dari mana, namanya siapa? Cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pierre Leadena. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya karena mungkin akan sangat belibet saya menjelaskan gitu. Karena seminggu ke belakang itu saya lagi baca buku A Brief History of Time ya dari Stephen Hawking. Dan
kemarin setelah posternya Kenduri Cinta itu dirilis, itu saya jadi cukup excited gitu. Nah, excited itu yang mungkin nanti akan sampai saya gemeter gitu untuk menjelaskan gitu. Jadi Pelan-pelan aja Mas. ya mungkin gini, di salah satu bab di buku itu ada yang menjelaskan tentang zarah dan gaya-gaya alam semesta gitu. Nah, menariknya zarah itu dibagi menjadi dua. Jadi ada zarah dengan spin, zarah zat yang membentuk semua zat di muka bumi, di semesta gitu. Yang berbentuk ya padat, cair dan sebagainya, itu punya nilai spin separuh dari bilangan bulat gitu. Jadi setengah, 3/2, 2/3 dan sebagainya gitu. Dah, untuk zarah-zarah, untuk gelombang atau cahaya gitu yang tidak bisa diamati atau tidak berbentuk, itu punya nilai spin bilangan bulat 0, 1 atau 2 gitu. Dan menariknya di sini rekan-rekan semua, jadi zarah dengan spin separuh bilangan bulat yang tadi, yang zarah-zarah zat itu, dia itu dalam tanda kutip ya punya muka atau punya kesadaran lebih banyak dibandingkan zarah-zarah gaya atau zarah-zarah gelombang gitu. Jadi karena dia punya muka lebih banyak, dia akhirnya lebih sadar dirinya dan dia tidak hanya ikut ke alur semesta gitu. Akhirnya hal-hal seperti itu yang membentuk benda gitu, yang membuat benda itu menjadi terwujud, menjadi ada gitu, ada bentuknya gitu. Itu dalam partikel sekecil zarah yang lebih kecil dari atom pun sudah ada gitu. Dan sebaliknya di zarah-zarah gelombang gitu yang kita tidak bisa amati ya, kayak cahaya, gelombang apapun itu kan kita tidak bisa amati gitu, karena itu cuma hasil dari interaksi antara zarah-zarah. Zarah-zarah dengan spin bilangan bulat tadi itu punya interaksi yang akhirnya menciptakan gelombang seperti cahaya, gelombang radio, sinar gamma dan sebagainya gitu. Jadi itu hanya hasil interaksi. Sorry Mas, ini udah ngebul yang ini jadi apa namanya? Jadi saya lupa pertanyaan Mas Haddad tadi apa Mas? Pertanyaannya, kesadaran apa Nah, iya. yang dilakukan atau yang disadari lah ya, yang disadari selama perjalanan sebelum KC, sebelum ke sini, saat perjalanan dan ketika sampai. Betul, ya mohon maaf sebelumnya karena jadi agak mikir gitu. Tapi ini memberikan konteks biar nanti lebih masuk gitu. Karena itulah yang membuat saya sadar gitu. Karena bahkan di satuan paling kecil pun zarah, kita itu dituntut untuk punya kesadaran yang lebih banyak gitu. Saya seperti menemukan itu sekarang gitu ketika datang ke sini. Jadi bahkan dalam satuan terkecil zarah kita dituntut untuk punya kesadaran lebih banyak agar bisa keunikan sendiri dan tidak hanya hanyut di alam semesta. Dan selain itu kita juga harus berinteraksi agar efeknya itu terlihat oleh semua orang gitu. Agar menjadi cahaya, agar menjadi gelombang gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi dari perjalanan, mungkin bukan perjalanan tadi ya, tapi seminggu ini sebelum Kenduri Cinta, terus sampai di sini dan mungkin nanti ketika datang gitu. Mungkin itu sih. Oke, thank you Mas. Terima kasih Mas. Walaupun belum menjawab pertanyaan Haddad tapi relevan sekali dengan yang biasa dilakukan Cak Nun kan. Walaupun kita bisa jadi debu, Ya. tapi Kalau gitu modelnya pakai Ansa aja deh. Jadi kita tadi sampai ke consciousness, awareness, dan conscience. Coba Mas Ansa, siap. kesini naik apa Mas? Naik motor Mas Haddad. Dalam kondisi sadar Mas? Insya Allah sadar. Oke, pertama gini ya teman-teman. Consciousness itu kita berangkat ke sini itu pasti setidak-tidaknya kita sadar secara fisik. Pas momen berangkat ya, di jalannya bisa tidur. Atau bisa juga ya, harusnya teman-teman di sini semua datang dengan sadar, dengan kondisi fisik yang sadar. Karena nggak mungkin rasanya ketika misalnya teman-teman dari rumah atau dari kos gitu ya, lagi pingsan, terus diangkut ambulan, terus di ambulan KC, tim, ngigo gitu ya. Terus diangkut ambulan ke tim, sadar, wah udah di tim nih. Nah itu kayaknya agak mustahil. Cuman bisa jadi begitu. Jadi kembali lagi ke Mas Ansa. Siap. Jadi tadi itu ya teman-teman ya, consciousness itu adalah kesadaran fisik. Bisa diukur secara medis, ada ukurannya GCS. GCS itu
mengukur kesadaran manusia secara fisik lewat respons mata, kemudian verbal, dan motorik. Nah, skor paling tingginya adalah 15, itu artinya kita secara fisik sangat sadar. Skor paling rendahnya itu bisa turun karena obat, karena sakit, dan kawan-kawan itu bisa turun sampai ke level 3. Level 3 itu artinya koma. Nah, Mas Ansa berarti kira-kira ya, ada di level 15 kan tadi waktu berangkat ya? Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa lampu merah yang dilewatin, Mas? Wah, nggak ngitung Mas Hadar. Jadi orang itu bisa sadar secara fisik dengan skor 15, tapi dia autopilot. Dia udah, mungkin Mas Ansa udah berkali-kali ke tim gitu ya. Tiap perbuan selama 1 tahun ke belakang, jalan ke tim, ya udah pasti otomatis lah jalannya. Nah, di situ adalah awareness. Jadi memfokuskan perhatian kita terhadap sesuatu. Itu awareness. Nah, awareness itu sendiri sifatnya sudah mulai subjektif nih di sini. Banyak model yang bisa dipakai untuk mengukur level-level awareness, tapi semua sifatnya subjektif. Tidak ada ukuran pasti, tidak ada ukuran kuantitatif yang hak gitu ya. Untuk membedakan mana yang level 1, mana yang level 2, mana yang level 3. Nah, dari semua model itu malam ini saya coba masuk lewat satu model namanya 7 Level of Awareness. Ini punyanya Bob Proctor yang ditulis oleh William Todd di dalam buku The Mentor in Me, kalau teman-teman mau baca. Jadi di level pertama, tadi kan consciousness itu hanya kesadaran secara fisik, yaitu semua indera kita on lah secara fisik. Nah, di level pertama, itu namanya kesadaran hewani atau animalistik. Jadi kita murni merespon saja, kita refleks saja, kita nggak ada satupun yang masuk ke dalam kepala untuk diproses kemudian baru memberikan respons. Nah, yang menarik adalah ini kan udah dibahas beberapa kali di Rebuan ya. Jadi teman-teman penggiat itu sekarang mengganti kata-kata asu menjadi animalistik. Karena dianggap lebih utuh gitu ya. Kalau asu kan cuma satu nih, animalistik tuh iya, macam-macam, luas dia. Nah, naik satu level ke dalam level massa. Lumayan lah, akalnya udah mulai kepake di sini. Cuman dia nggak independen. Dia mengikuti arus massa. Jadi misalnya kemarin milih presiden yang 1 apa yang 2? Atau yang 3? Yang gitu ya. Loh kenapa? Ya yang lain pada ikutan. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa awareness-nya baru di level kesadaran massa. Kemudian naik lagi menjadi level aspirasi. Di level aspirasi, seorang individu itu mulai mendapatkan, mulai menggunakan akalnya untuk membentuk aspirasi. Nah di aspirasi itu, sayangnya hanya berhenti, hanya sekedar ide. Dia belum masuk ke dalam action. Jadi saya ada teman dulu, saya akan coba lebih produktif. Dia sebelumnya malas-malasan teman-teman. Nah kemudian selang berapa lama saya follow up. Jadi udah sampai mana produktivitasmu? Ini masih milih font buat to-do list. Nggak ada supportnya ya, nggak apa-apa deh. Nah, sampai ke level aspiratif ya. Jadi dia udah mulai ide tapi belum action. Ketika dia action, dia masuk naik satu level ke dalam level individualis. Nah, dia mulai melakukan actionnya meskipun dia nggak konsisten. Ya kayak misalnya mau bikin tim yang solid gitu, tapi di meeting masih nyalah-nyalahin, itu ya salah satu contohnya lah. Tapi udah ada ikhtiar action untuk membentuknya, udah ada, cuman masih keceplosan lah ya.
Nah, naik lagi ke level selanjutnya, ke level berapa? 5 berarti. Ke level 5 itu adalah disiplin. Jadi individual yang tadi sudah memulai actionnya, mulai konsisten. Dia konsisten di sana, bahkan dia berani ngasih target. Oke, bulan depan harus begini. Oke, tiap minggu harus begini. Dia masuk ke level disiplin. Nah, cuman kelemahan level disiplin ini apa? Ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang dia mau atau apa yang dia tuju. Di luar skrip, dia belum punya fleksibilitas yang namanya kesadaran pengalaman. Nah, ketika masuk ke kesadaran pengalaman, orang ini mulai fleksibel. Oke, kemarin yang terjadi bukan B tapi A. Dia membaca pola-polanya kemudian menyesuaikan. Nah, di level yang puncak, di level ke-7, itu ada kesadaran mastery. Bukan mastery ini ya, beda. Mastery. Jadi mastery itu adalah kesadaran di mana kebijaksanaan itu terjadi. 6 level yang di bawahnya itu bukan berarti nggak penting. Tapi sebetulnya 6 level di bawahnya itu punya masing-masing porsi lah ya. Yang itu kemudian oleh orang yang sudah di level 7, itu bisa diporsikan dengan tepat. Kapan harus animalistik, kapan harus ikut massa, dan kawan-kawannya. Tapi pas, porsinya pas. Nah teman-teman, dari 7 level ini, sebetulnya itu bisa berbeda di bidang-bidang seorang manusia bisa memiliki kesadaran yang berbeda di bidang-bidang yang berbeda juga. Jadi misalnya gini, seorang project manager gitu ya. Seorang project manager atau seorang pimpinan di perusahaan, dia untuk bisnisnya dia levelnya 7, dia udah sangat bijaksana. Nah, tapi untuk level kesehatan misalnya, dia baru di level 2, dia baru ikut-ikutan aja lari karena tren. Ikut-ikutan aja padel atau pilates dan padel. Ya pelari culture gitu ya. Nah, itu yang menjadi landasan kenapa akhirnya fragmen kesadaran ini kita pilih. Karena untuk masing-masing bidang yang kita punya atau yang kita hadapi, kita bisa memiliki level kesadaran yang berbeda. Nah, tapi apakah ada hubungannya ketika levelnya 7, levelnya mentok nih, level awareness-nya, tapi apakah itu memastikan bahwa seseorang akan berbuat baik? Tidak, ternyata. Karena ada bagian yang ketiga, yaitu conscience. Di situ moralnya, di situ dia mendengarkan suara hatinya, hati nuraninya. Kembali ke Mas Ansa misalnya ya, Mas Ansa kalau misalnya di dalam perjalanan lagi sendiri gitu ya, ada orang yang jatuh kecelakaan, itu bakal ditolong apa ditinggal? Ini kondisinya Mas Ansa buru-buru, telat rebuan. Ditolong lah. Ditolong ya. Iya. Artinya Mas Ansa itu adalah seorang yang punya conscience. Nah, conscience ini banyak pendapat, ada yang berpendapat bahwa conscience ini bawaan dari lahir, atau ada yang berpendapat bahwa conscience ini dibentuk oleh pengajaran gitu ya. Yang sering kita dengar nature versus nurture gitu ya. Nah, tapi itu nggak masalah sebetulnya teman-teman, karena apapun asalnya, yang bisa kita lakukan itu adalah menjaga si conscience-nya, menjaga atau membentuk dengan apa ya, dengan terus-menerus belajar, dengan terus-menerus membaca keadaan, dengan terus-menerus berinteraksi dengan sekitar. Nah, membicarakan soal conscience itu sangat mudah ya teman-teman. Karena kita bisa dengan ngopi gitu ya. Dengan ngopi membicarakan soal moral. Tapi nanti waktu kencelengnya jalan, HP-nya lowbat gitu ya. Atau rusak, kameranya rusak bang, nggak bisa kiris gitu ya. Sinyalnya nggak ada gitu ya. Udah apal mas.
udah hafal modus-modusnya. Cuman nggak apa-apa. Kita yang penting kita berbahagia selalu di sini. Nah, musuh terbesar dari conscience itu sebetulnya sangat sederhana, teman-teman. Sangat sederhana. 2 kata saja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu musuh paling beratnya dari hati nurani. Jadi ketika kita punya hati nurani bilang bahwa, oh kita jangan mencuri. Udahlah nggak apa-apa, dikit gitu ya. Nah itu lama-lama kita akan tergerus, akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Lalu untuk apa sih sebetulnya kita membahas ini? Untuk apa kita membahas 3 bagian kesadaran, kemudian 7 lapis awareness, fragmen-fragmen kesadaran? Karena pada akhirnya teman-teman, setiap apa saja yang kita lakukan dengan kesadaran, baik itu misalnya tidak berkata kasar gitu ya, keceplosan dikit nggak apa-apa lah. Atau kemudian belajar, atau berbuat jujur ketika misalnya tidak ada yang melihat gitu. Itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan fragmen-fragmen kesadaran kita. Bukan untuk menjadi yang paling sempurna. Karena kita hanya bisa mengumpulkan fragmen-fragmennya. Kita nggak pernah tahu nih, kalau kepingan puzzle, kita beli di toko, kita tahu gambar akhirnya gimana. Tapi kalau kita hidup, kita nggak bisa tuh begitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle itu tadi. Supaya kita tidak cukup berhenti untuk sadar hanya secara fisik, tapi juga menyadari apa yang kita jalani, dan teguh bernurani. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jalan-jalan ke rumah ayah, di jalan ketemu koboi. Mohon maaf kalau ada salah, wajarlah manusia bukan nabi boy. Pergi ke pasar membeli kelapa, ke Sandung Batu katanya perih. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak untuk semua pembicara. Kayaknya udah gak sabar ya buat kita di sesi berikutnya. Mungkin mas-masnya bisa ke depan lagi, merapat lagi. Di belakang tuh masih banyak yang ingin bergabung. Supaya kita makin hangat gitu ya. Karena setelah ini ada pembicara yang mungkin ditunggu-tunggu. Karena ada fenomena baru ini, selalu ditanya gestarnya siapa gitu. Di KC gestarnya siapa, ada HTM nggak Min gitu. Jadi bahasanya di KC, jadi teman-teman ya ini forum terbuka buat semuanya. Tidak ada HTM, tinggal datang ke tim, kita bisa diskusi bersama. Mungkin itu Mas Mizani, bisa Baik. kita tutup untuk sesi awal Mukadimah. Ya, terima kasih Mas Hansa. Sepertinya kita harus sadar juga, teman-teman sepertinya sudah memanas, meninggi, kita harus jeda sejenak. Dari pembahasan tadi saya coba simpulkan bahwa, Mas Ian mau tambahin, boleh Mas Ian? Satu kata lagi. Ada satu yang sangat yang saya mau mengatakan tadi, tapi saya miss. Siapa di sini pernah baca buku Cak Nun tentang Marcosot? Angkat tangan kalau pernah baca tentang, tidak terlalu banyak. Oke. Kalau ada peluang, cari buku Cak Nun tentang Marcosot. Marcosot masuk ke dalam 4, 5 atau 6 buku Cak Nun. Marcosot berguru, Marcosot bertutur, sering di Jawa. Marcosot itu orang yang misterius, yang sangat jenius tapi juga bodoh, yang sangat diskret tapi juga konyol, yang lucu tapi sangat serius. Itu Marcosot. Ada ratusan cerita kecil tentang Marcosot oleh Cak Nun. Satu kalimat yang saya mau memberi dari Marcosot malam ini. Tentang Marcosot berguru kepada netizen. Karena Marcosot juga masuk dari zaman 60-an sampai zaman sekarang dan mungkin ke masa depan. Hidup kita ini serpihan. Yang penting adalah bagaimana kita menjahitnya menjadi keutuhan.
Itu yang sangat penting dalam fragmennya kesadarannya, Mas. Yap. Terima kasih. Hanya itu saja, Mas. Terima kasih Mas Ian. Oke, saya coba Saya kira simpulkan. tadi mau pantun Mas Ian. Ya, terima kasih kepada Mas Ansa, Mas Tri, Mas Ian, Mas Adat, dan Mas Bukhari. Dari kesimpulan tadi, sepertinya ada satu yang terlewatkan, yaitu kesadaran bahwa kita ini hanya manusia yang suatu saat akan mati, kecuali hanya satu yang hidup. Yaitu Cok. Hidup. Hidup Cok mobil. Terima kasih teman-teman, kita jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.